Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Semoga tetap sehat dan semangat belajar. Masih bersama saya. Kali ini kita akan belajar pendidikan lingkungan hidup atau disebut PLH. Tetap pada bab 4 melanjutkan yang kemarin, yaitu tentang dampak pencemaran air yang ditujukan untuk kelas 5. Tujuan pembelajaran dari materi kali ini yang pertama adalah siswa mengetahui dampak pencemaran air terhadap kesehatan. Kemudian yang kedua, siswa mengetahui dampak pencemaran air terhadap estetika lingkungan. Dampak pencemaran air. Pencemaran air dapat berdampak sangat luas. Misalnya dapat meracuni air minum, meracuni makanan hewan, menjadi penyebab ketidakseimbangan ekosistem sungai dan danau, pengerusakan hutan akibat hujan asam, dan sebagainya. Dampak pencemaran air pada umumnya dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama, dampak terhadap kehidupan biota air. Yang kedua, dampak terhadap kualitas air tanah. Yang ketiga, dampak terhadap kesehatan. Yang keempat, dampak terhadap estetika lingkungan. Sekarang kita akan belajar dulu, yaitu dampak terhadap kehidupan biota air. Banyaknya zat pencemar pada air limbah akan menyebabkan menurunnya kadar oksigen terlarut dalam air tersebut, sehingga akan mengakibatkan kehidupan dalam air yang membutuhkan oksigen terganggu serta mengurangi perkembangannya. Selain itu, kematian dapat pula disebabkan adanya zat beracun yang juga menyebabkan kerusakan pada tanaman dan tumbuhan air. Akibat matinya bakteri-bakteri, maka proses pencernaan air secara alamiah yang seharusnya terjadi pada air limbah juga terhambat. Panas dari industri juga akan membawa dampak bagi kematian organisme apabila air limbah tidak didinginkan dahulu. Jadi banyaknya pencemar pada air limbah akan menyebabkan menurunnya kadar oksigen yang terlarut di dalam air, sehingga mengakibatkan kehidupan air membutuhkan oksigen terganggu serta mengurangi perkembangannya. Yang kedua adalah dampak terhadap kualitas air tanah. Pencemaran air tanah oleh tinja telah terjadi dalam skala yang luas. Hal ini telah dibuktikan oleh suatu survei sumur dangkal di Jakarta. Banyak penelitian yang mengindikasikan terjadinya pencemaran tersebut. Jadi kualitas air tanah dipengaruhi oleh pencemaran yang disebabkan oleh tinja. Karena pencemaran yang disebabkan oleh tinja, maka kualitas air tanah akan berkurang. Yang ketiga yaitu dampak terhadap kesehatan. Peran air sebagai pembawa penyakit menular bermacam-macam, antara lain air sebagai media untuk hidup mikroba patogen, air sebagai sarang insekta penyebar penyakit. Jumlah air yang tersedia tak cukup sehingga manusia bersangkutan tak dapat membersihkan diri. Air sebagai media untuk hidup vektor penyakit. Ada beberapa penyakit yang masuk dalam kategori waterborne diseases atau penyakit-penyakit yang dibawa oleh air yang masih banyak terdapat di daerah-daerah. Penyakit-penyakit ini dapat menyebar bila mikroba penyebabnya dapat masuk ke dalam sumber air yang dipakai masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan jenis mikroba yang dapat menyebarkan lewat air antara lain bakteri, protozoa, dan metazoa. Jadi anak-anak, pencemaran air juga berdampak terhadap kesehatan. Karena kualitas air akan menurun dan banyak bakteri-bakteri atau penyakit yang masuk ke dalam air sehingga menyebabkan kesehatan pada manusia, hewan, dan lain sebagainya.
Kemudian dampak yang keempat adalah dampak terhadap estetika lingkungan. Semakin banyaknya zat organik yang dibuang ke lingkungan perairan, maka perairan tersebut akan semakin tercemar yang biasanya ditandai dengan bau yang menyengat di samping tumpukan yang dapat mengurangi estetika lingkungan. Masalah limbah minyak atau lemak juga dapat mengurangi estetika. Selain bau, limbah tersebut juga menyebabkan tempat sekitarnya menjadi licin. Sedangkan limbah deterjen atau sabun akan menyebabkan penumpukan busa yang sangat banyak. Ini pun dapat mengurangi estetika. Jadi, pencemaran yang terjadi di dalam air seperti pencemaran disebabkan oleh minyak atau limbah atau busa-busa, limbah deterjen dapat mempengaruhi penampilan dari lingkungan tersebut akan menjadi tidak bagus. Ya anak-anak, demikian pembelajaran PLH kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.